Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi melihat Kiki beberapa kali lagi. Hanya untuk merasa bahwa meskipun keberadaan ini selalu menjadi Raja Gunung, dia tidak menanyakan urusan luar negeri. Tetapi dia berbicara dan melakukan sesuatu. Bagaimana mengatakannya? Orang merasa bahwa selama mereka bisa bergaul dengan semangat hidup dan nakal, sangat nyaman. Qin Yichen juga bertanya-tanya bagaimana Yuan Qi dan Bai Guanxing ini menjadi teman. Karena sejak memasuki Sui Liandong, gaya lukisan saudara Guanxing telah berubah. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa seorang wanita manhua cukup kuat untuk membawanya ke Yuan Qi lain kali. 7 saudara, bicara tentang bisnis. Apakah kamu memperhatikan nafas Peri Chang'e tahun ini? Hati Qin Yichen disegarkan. Peri Chang'e, dewa bulan umat manusia, dan saudara perempuan Xiao Yu, akhirnya berbicara tentang bisnis. Namun, Yuan Qihu menggaruk dahinya dengan cemas, bahkan dengan sedikit menyalahkan diri sendiri, seolah-olah dia merasa bersalah karena tidak bisa membantu teman-temannya. Aku juga tidak tahu. Karena hari sudah berganti, aku jarang keluar. Bai Guanxing mengangkat alisnya, lalu saudara 7 berpikir, di mana mungkin Peri Chang'e bersembunyi. Itu terlalu banyak. Alam semesta kuno jauh lebih besar daripada surga kaisar. Yuan Qi masih menggaruk dahinya, tetapi dia tidak melihat rambut monyetnya rontok. Tapi ada pepatah yang mengatakan bahwa di bawah lampu gelap, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Katamu, tanah malam abadi? Tanda seru. Tanah malam abadi? Semangat Bai Guanxing terangkat, dan dia sepertinya telah diingatkan. Dia merenungkan, bukan tidak mungkin. Tapi sekarang, di tanah malam abadi, Dewa Malam Abadi memiliki keputusan akhir. Kan? Yah, Yongye benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Yuan Qi juga jarang menunjukkan emosi. Meskipun monyet itu terlihat seperti pipi monyet yang bermulut tajam, Yuan Qi sebenarnya terlihat agung dan agung, seperti dewa perang. Bahkan dengan wajahnya yang penuh dengan rambut monyet, ia tidak dapat menghentikan kesombongannya. Di malam abadi, kamu tidak akan pernah mendengar nyanyian elf, dan tidak akan pernah ada cahaya elf lagi. Peri, tanda seru. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi membuat kesalahan ketika dia mengatakan ini. Awalnya dia mendengar tanah malam abadi, tetapi dia hanya ingin tahu. Tetapi kata, elf, membuat hatinya tidak bisa tidak menyebutkan tenggorokannya. Hua Daoru juga menantikannya, seolah-olah MS. Huaxu telah mengajarinya banyak keterampilan, tetapi ada terlalu banyak rahasia di dunia yang tampaknya tidak jelas selama bertahun-tahun. Ya, tanah malam abadi. Bai Guanxing sedikit mengangguk, malam pertama antara surga dan bumi. Surga untuk kelahiran elf. Tanah tempat para elf dilahirkan? Mata Qin Yichen berkedip, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa dia tidak ingin membawa Putri Wenxing bersamanya. Artinya, ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan dengan jelas jika Putri Wenxing ada di sana. Tanah malam abadi, surga para elf. Brother Stargazer, apakah Anda berbicara tentang elf malam? Begitu transmisi suara keluar, Bai Guanxing sedikit terkejut, dan bertanya, kamu benar-benar tahu peri malam? Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan mencoba menekan kegembiraan batinnya. Dia tahu lebih dari itu. Pada saat itu, dia tidak bisa tidak memikirkan Xiao Ling'er. Di mata ayahnya, senyum yang sangat cemerlang hari itu adalah peri yang paling menyentuh. Mata Qin Yichen berkedip, tetapi instruksi Yuan Qi menyela pikirannya. Kamu berencana untuk pergi ke tanah malam abadi? Saya menyarankan Anda untuk melupakannya. Tahun-tahun ini, tidak ada kekurangan orang yang ingin menjelajahi rahasia malam yang gelap, tetapi di sana. Yuan Qi menarik napas dan berkata dengan suara kental, kamu juga tahu bahwa ambisi Yongye tidak lebih kecil dari Hei leluhur. Bai Guanxing sedikit mengangguk, bagaimanapun, ini hanya tebakan, dan tidak ada gunanya mengambil risiko sebesar itu untuk saat ini. Ada hal lain saudara ketujuh, tungku jalan surga, kamu belum merasakannya selama ini. Begitu dia mengatakan ini, Yuan Qi tersenyum, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil menggaruk dahinya, seolah-olah seluruh tubuhnya gatal tanpa gerakan apapun. Jika saya bisa melihatnya, leluhur Hei juga bisa melihatnya. Bai Guanxing diam. Itu adalah hal yang baik bahwa tungku jalan surgawi tersembunyi dalam-dalam. Tetapi bagi mereka yang mencari tungku jalan surgawi, itu juga meningkatkan kesulitan. Bai. Melihat Bai Guanxing menundukkan kepalanya, Yuan Qi tampak sedikit cemas. Teman-teman datang kepadanya sebagai tamu tetapi tidak menemukan apa-apa. Bukankah itu berarti dia tidak memiliki kesetiaan? Xiao Bai, jangan katakan itu. Bukankah itu Raja Dewa Malam Abadi? Kakak berjalan bersamamu. Ketika Yuan Qi sedang berbicara, dia muncul dengan gerakan mundur, dan hendak keluar dari gunung dengan kuat, tetapi dihentikan oleh Bai Guanxing. 7 saudara, maksudku bukan itu. Bagaimanapun, ini hanya tebakan, dan jika tebakanmu benar, maka Peri Chang'e pasti disembunyikan di bawah mata Raja Dewa Yongye. Selama bertahun-tahun, Raja Dewa Yongye seharusnya tidak ditemukan. Begitu kamu pergi, bawa aku lagi. Jika Peri Chang'e benar-benar ada,
bukankah itu akan menjadi horor? Meskipun Bai Guanxing mengatakan itu sangat masuk akal, Yuan Qi masih tidak bisa duduk. Dia menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas, karena masih ada sesuatu yang tidak dia katakan. Mungkin, Dewa Bulan ras manusia telah ditemukan oleh keberadaan tertentu, dan kemudian menelannya sendiri, tanpa diketahui selama bertahun-tahun. Bai Guanxing pernah memiliki pemikiran yang sama, tetapi apakah dia tidak percaya atau menghibur dirinya sendiri? Dia memberikan alasannya, jika peri Chang'e benar-benar jatuh, baik Xiao Yu, atau dua Dewa Bulan lainnya, harus ada induksi. Hal terakhir, Saudara 7, apakah ada peristiwa besar di alam semesta kuno akhir-akhir ini? Yang terbaik, itu dapat melibatkan mereka yang berada di atas ranah kaisar. Anda tahu, Qilinzi akan segera keluar, dan pengirimannya tidak mudah. Mata putih dan biru Bai Guanxing berkilat. Kamu bersedia membantuku menyelamatkan muka, tetapi kita harus membela urusan kita sendiri. Aku ingin menyusun kembali para dewa surga. Yuan Qi tertegun selama beberapa detik setelah mendengar ini. Seolah-olah mata monyet bermata emas menatap cepat. Qin Yichen bahkan tidak bisa mengharapkan tindakan berikut. Ambil. Saya melihat Yuan Qi mengeluarkan jarum dari telinganya, seolah-olah sendok telinga tertancap di dalamnya. Namun, jarum ilahi melayang di antara 7 monyet, dan berpindah-pindah di antara setiap jari, seperti masa kecil Qin Yichen menggunakan kuas untuk memutar pena. Dan jarum ajaib itu juga secara bertahap semakin besar, dan akhirnya, itu menjadi jarum ajaib setinggi Yuan Qi. Tidak. Tepatnya, jarum ajaib ini hampir sama dengan tongkat ajaib. Tongkat ajaib itu juga menyilaukan cahaya kemasan, dan melihat setrum monyet 7 dengan ganas, dan tongkat ajaib itu diserahkan kepada Bai Guanxing. Hanya dengan tindakan ini, Qin Yichen hanya merasa bahwa langit bergetar, dan jarum ilahi berubah menjadi tongkat ilahi, dipegang di tangan oleh kera 7. Itu seperti menggesek langit dengan tongkat, dan menghancurkan langit dengan tetap dalam kemarahan. Hanya dalam beberapa saat, Qin Yichen merasa bahwa jika jarum ilahi ini bisa duduk di langit dan bertanya ke langit, Raja Meteorit Liar berani mengulurkan tangannya dan menjatuhkan tangannya. Mata Putri Wenxing semua tampak lurus. Ini adalah harta yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini adalah harta yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini berdiri di sana, seolah-olah awan di antara langit dan bumi tidak bergerak, pegunungan dan sungai tergenang, tetapi ayunannya bisa dipatahkan semua prajurit tiada taranya. Hanya Bai Guanxing yang melihat tongkat ajaib yang diserahkan kepadanya. Tetapi tiba-tiba menjadi cemas. 7 saudara, kamu salah paham lagi. Aku tidak bermaksud begitu.